warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jawa dari jurusan Pendidikan Sejarah ingin menjelaskan sedikit mengenai definisi memori, struktur memori, jenis memori, definisi lupa, dan transfer belajar. Definisi memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi dari pengalaman masa lalu pada otak manusia. Menurut Bruno 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, pemanggilan kembali informasi, dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Terus yang kedua itu ada struktur memori. Jadi struktur memori itu ada 3. Yang pertama itu ada ingatan sensorik, yang kedua itu ada ingatan jangka pendek, yang ketiga itu ada ingatan jangka panjang. Ingatan sensorik atau sensoric memory didefinisikan sebagai penyimpanan informasi yang singkat dalam suatu cara yang khusus. Nah, untuk ingatan jangka pendek itu merupakan memori yang memiliki kapasitas yang sangat kecil, namun besar perannya dalam proses memori yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Nah, untuk ingatan jangka panjang atau long term memory, ingatan jangka panjang adalah tempat penyimpanan informasi secara permanen dan banyak hal yang dapat dipertahankan dalam waktu lama pada memori ini, menurut Salsabila 2017. Yang ketiga itu ada jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori itu ada beberapa. Yang pertama itu ada memori jangka pendek, yang kedua itu ada memori jangka panjang, yang ketiga itu ada memori episodik, yang keempat itu ada sematik, yang kelima itu ada eksplisit, yang keenam itu ada implisit, yang ketujuh itu ada autobiografi, yang kedelapan itu ada deklaratif, yang kesembilan itu ada prosedural, yang 10 itu ada memori peringatan, yang ke-11 itu ada sensorik. Nah, jadi memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang berarti memori tidak bisa bertahan lama. Nah, untuk memori jangka panjang itu merupakan proses penyimpanan yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dan relatif permanen. Untuk memori episodik merupakan ingatan yang akan memberikan urutan-urutan peristiwa. Memori sematik ini biasanya akan disandingkan dengan memori episodik, karena memori ini memang sebenarnya berada pada tingkatan yang sama pada memori yang bersifat jangka panjang. Terus memori eksplisit. Memori eksplisit ini merupakan bentuk lain dari memori deklaratif. Di dalamnya berisi ingatan-ingatan yang perlu direcall, usaha atau upaya yang lebih keras. Terus memori implisit. Memori implisit ini juga bersifat sebagai memori yang prosedural. Memori implisit ini sudah otomatis menjadi kebiasaan bagi seseorang yang melakukan suatu hal. Untuk memori autobiografi ini merupakan memori yang dimiliki setiap oleh individu mengenai masa lalunya. Memori ini biasanya memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Isi dalam memori ini adalah mengenai gambaran peristiwa atau deskripsi diri seorang individu. Terus yang selanjutnya itu ada memori deklaratif. Memori deklaratif ini adalah memori yang biasanya bersifatnya untuk mengetahui sesuatu. Memori deklaratif ini masuk ke dalam kriteria ingatan jangka panjang. Terus untuk memori prosedural hampir mirip dengan memori deklaratif. Pada dasarnya memori prosedural juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang. Yang membedakan adalah memori prosedural, seseorang akan menyelesaikan suatu masalah tanpa harus melakukan proses recall yang panjang. Nah, yang selanjutnya itu memori peringatan. Memori peringatan itu memori yang aktif dalam menghasilkan kembali informasi atau data yang bersifat secara verbatim, sekalipun tidak ada petunjuk yang jelas. Nah, untuk yang terakhir itu ada memori sensoris. Memori sensoris ini berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan informasi oleh panca indera.
Oke, yang keempat itu ada definisi lupa. Lupa atau forgetting ialah hilang kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Ada juga definisi menurut Glo, Reber, dan Muhyiddin Syah mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Jadi faktor-faktor penyebab lupa juga ada. Yang pertama itu ada gangguan konflik antara item-item informasi. Yang kedua itu ada tekanan terhadap item-item yang sudah ada. Yang ketiga itu adanya perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Dan adanya perubahan sikap minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Dan juga ada perubahan uras syaraf otak. Yang kelima itu ada transfer belajar. Transfer dalam bahasa yang lazim disebut transfer belajar atau transfer of learning. Itu mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Menurut Reber 1988. Menurut W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran, bahwa transfer belajar berasal dari bahasa Inggris, yaitu transfer of learning atau transfer of learning, yang berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dari bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain, atau kehidupan sehari-hari dari ruang lingkup pendidikan sekolah. Jadi ada juga ragam-ragam transfer belajar. Yang pertama itu ada transfer positif, yang kedua itu ada transfer negatif, yang ketiga itu ada transfer vertikal, dan yang terakhir itu ada transfer lateral. Nah, jadi yang pertama itu kan ada transfer positif. Transfer positif itu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Jadi transfer positif memungkinkan seorang siswa dalam menghadapi situasi yang baru memperoleh kebaikan-kebaikan yang bahkan dalam menghadapi itu dapat lebih efektif dan efisien. Nah, untuk transfer negatif yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Nah, untuk transfer vertikal ada transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih baik dan rumit. Yang keempat itu ada transfer lateral. Transfer lateral yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar atau pengetahuan keterampilan yang sederajat. Transfer lateral ini dapat terjadi dalam diri siswa bila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajari untuk materi yang sama rumitnya dalam situasi-situasi yang lain. Ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar? Ada dong. Yang pertama itu ada transfer inteligensi dan sikap. Yang kedua itu metode guru dalam mengajar. Yang ketiga itu ada isi mata pelajaran. Terima kasih.